Kisah nyata horor pesugihan penjual bubur ayam, tumbal penglaris dagangan di pasar. Awal mula, di sebuah pasar yang ramai, Dumadi, seorang penjual bubur, menjalani rutinitasnya setiap hari. Usianya baru 27 tahun, tetapi beban hidup yang dia pikul terasa lebih berat dari usianya. Setiap pagi, sebelum mentari terbit, Dumadi bangun lebih awal untuk menyiapkan bahan-bahan dagangannya. Dia mencuci beras dengan hati-hati, menyiapkan rempah-rempah, dan memasak bubur dengan penuh cinta. Aroma harum yang menguar dari kedai kecilnya menjadi daya tarik bagi para pengunjung pasar. Setiap hari, Dumadi berharap bisa mendapatkan cukup uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, meskipun dia bekerja keras, penjualannya seringkali tidak memuaskan. Dia melihat rekan-rekannya, yang menjual berbagai makanan yang lebih menarik dan berwarna-warni, mendapatkan pelanggan yang lebih banyak. Dumadi merasa tertekan dan iri. Kenapa mereka bisa sukses sementara dia tidak? Pikiran ini terus menghantuinya, menambah rasa putus asa yang mendalam. Dalam perjalanan pulang dari pasar, Dumadi sering melintasi deretan pedagang yang lebih sukses. Dia melihat mereka dikelilingi pelanggan, tertawa dan berbincang, sementara dia merasa terasing. Suatu malam, saat Dumadi pulang, dia mendengar bisikan lembut di telinganya. Suara itu seolah-olah memanggilnya, menawarkan jalan keluar dari kesengsaraannya. Bersama rasa ingin tahunya, Dumadi mencari tahu dari mana suara itu berasal. Ternyata, di bawah pohon besar di pinggir jalan, ada seorang dukun tua yang duduk dengan tenang. Wajahnya penuh kerutan, tetapi matanya berbinar dengan misteri. Dukun itu menawarkan pesugihan, sebuah cara untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat, tetapi ada harga yang harus dibayar. Dumadi merasa ngeri. Dia tahu bahwa pesugihan tidaklah mudah. Namun, keinginan untuk merubah hidupnya mengalahkan rasa takutnya. Ketika dia pulang malam itu, pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan. Apakah dia harus mengambil risiko ini? Apakah semua ini sepadan dengan kemungkinan kehilangan segalanya? Hari-hari berlalu, dan Dumadi semakin terobsesi dengan gagasan pesugihan. Dia terus memikirkan kehidupan yang bisa dia raih jika dia mengambil jalan itu. Dia membayangkan bagaimana dengan uang yang banyak, dia bisa memperbaiki dagangannya, membeli peralatan baru, dan mungkin bahkan membeli rumah untuk ibunya. Semua rencana itu terasa menggoda, tetapi di sisi lain, rasa takut dan penyesalan mulai menggerogoti hatinya. Setiap malam, Dumadi berbaring di ranjangnya, memikirkan dukun dan tawaran pesugihan. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengubah nasibnya. Namun, saat dia memejamkan mata, dia sering terbangun di tengah malam, merasakan kegelisahan dan ketidakpastian. Apakah dia benar-benar siap untuk membayar harga yang harus dia bayar? Di tengah semua kebingungan ini, Dumadi berusaha untuk tetap menjalankan kehidupannya. Dia tetap berjualan bubur, tetapi rasa cemas dan ketidakpuasan terus menghantuinya. Suatu pagi, saat dia melihat kerumunan pelanggan di sekitar pedagang lain, dia merasa seolah-olah waktu hidupnya terhenti. Rasa putus asa menggigit hatinya, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam kesengsaraan ini. Akhirnya, keputusan besar harus diambil. Akankah Dumadi berani melangkah ke dalam dunia yang gelap, ataukah dia akan terus berjuang dengan nasibnya yang penuh tantangan? Disinilah kisah Dumadi dimulai, sebuah perjalanan yang akan membawanya ke dalam labirin keinginan, penyesalan, dan kegelapan. Keputusan yang mengubah hidup. Hari-hari berlalu, dan Dumadi semakin terjebak dalam pikirannya tentang pesugihan. Rasa penasaran dan keinginan untuk mengubah nasibnya semakin mendalam. Dia merenungkan tawaran dukun tua itu, memikirkan semua kemungkinan yang bisa dia raih jika dia memutuskan untuk mengambil jalan ini. Di dalam hatinya, terjadi pertempuran antara harapan dan ketakutan. Suatu pagi, saat Dumadi sedang menyiapkan dagangannya, dia melihat seorang pedagang lain yang menjual makanan yang lebih menarik. Pelanggan berdesak-desakan, tertawa, dan menikmati makanan mereka. Dumadi merasa cemburu. Mengapa dia tidak bisa memiliki hal yang sama? Mengapa dia harus terus berjuang sendirian sementara orang lain tampak menikmati hidup?
Pikiran itu kembali menghantui, mendorongnya untuk mencari jalan keluar. Akhirnya, Dumadi memutuskan untuk menemui dukun itu sekali lagi. Dia ingin tahu lebih banyak tentang pesugihan dan apa yang harus dia lakukan. Ketika dia tiba di tempat dukun, suasana terasa berbeda. Tempat itu sepi dan sunyi, seakan dunia di sekelilingnya terputus dari realitas. Dukun itu menyambutnya dengan tatapan tajam, seolah-olah sudah menunggu kedatangannya. "Apakah kau sudah memikirkan tawaranku?" tanya dukun dengan suara serak. Dumadi merasa jantungnya berdegup kencang. Dia mengangguk, merasa bingung dan gelisah. Dukun itu menjelaskan dengan rinci tentang ritual pesugihan. Dia mengatakan bahwa Dumadi harus melakukan pengorbanan, dan hanya dengan itu, kekayaan akan mengalir kepadanya. Ritual ini akan berlangsung pada malam bulan purnama. Pada saat itu, kau harus memberikan tumbal, dukun melanjutkan. Dumadi merasakan ketakutan merayap di seluruh tubuhnya. Apa yang harus dia korbankan? Sebuah hewan peliharaan, atau mungkin sesuatu yang lebih besar. Dalam benaknya, dia membayangkan semua hal yang dia cintai, dan rasa bersalah mulai menyergapnya. Namun, saat dukun menggambarkan bagaimana hidupnya akan berubah setelah ritual, Dumadi merasakan harapan yang membara. Dengan uang yang banyak, dia bisa memperbaiki hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. Dia membayangkan senyuman di wajah ibunya ketika dia bisa membelikan rumah dan segala kebutuhan. Pikiran-pikiran itu membakar semangatnya untuk melanjutkan. Setelah pertemuan itu, Dumadi pulang dengan perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa dia harus segera memutuskan. Malam bulan purnama semakin dekat, dan dorongan untuk mengambil langkah ini semakin kuat. Dia berusaha menenangkan diri, tetapi rasa cemas tidak kunjung reda. Dalam perjalanan pulang, Dumadi melewati pasar, melihat kerumunan orang yang tertawa dan bahagia. Semua itu membuatnya semakin merasa terasing. Dia merasa seolah-olah waktu terus berjalan, sementara hidupnya terjebak dalam kesedihan. Dengan langkah yang berat, dia pulang ke rumah, berpikir tentang apa yang harus dia lakukan. Malam bulan purnama tiba, dan Dumadi merasakan ketegangan di dalam dirinya. Dia mengenakan pakaian terbaiknya, meskipun hatinya berdebar-debar. Ketika malam semakin larut, Dumadi merasa bahwa dia tidak bisa mundur. Dia harus melangkah ke dalam kegelapan untuk mencari cahaya yang selama ini dia impikan. Saat ritual dimulai, suasana sekitar terasa mencekam. Dukun memimpin dengan hikmat, membacakan mantra-mantra yang membuat Dumadi merinding. Dia merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari dirinya, dan harapan mulai mengalir dalam dirinya. Namun, di sudut hatinya, ada rasa takut yang terus menghantuinya. Akhirnya, Dumadi harus memilih antara mengorbankan ayam peliharaannya atau sesuatu yang lebih berharga. Dia terdiam sejenak, merasakan perasaan campur aduk. Setelah berjuang melawan keraguan, dia memutuskan untuk mengorbankan ayam itu. Meski hatinya berat, dia berharap bahwa semua ini akan terbayar dengan kekayaan yang selama ini dia impikan. Ritual berlangsung dengan suasana yang mencekam, dan Dumadi merasakan sesuatu yang aneh mengalir dalam dirinya. Dia merasa seolah-olah kekuatan baru mulai membangkitkan harapannya. Setelah ritual, saat dia pulang, sebuah senyuman tak tertahan menghiasi wajahnya. Keesokan harinya, penjualannya meningkat pesat, dan Dumadi merasa seolah-olah dia telah menemukan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Namun, rasa bersalah menyusup di sudut hatinya. Apakah dia benar-benar siap dengan konsekuensi dari keputusan ini? Dengan pikiran yang penuh, Dumadi melanjutkan hidupnya, tidak menyadari bahwa langkah yang dia ambil akan membawanya pada perjalanan yang jauh lebih gelap. Kekayaan yang membawa musibah. Setelah ritual pesugihan yang dilakukan Dumadi, hidupnya berubah drastis. Dalam hitungan hari, dagangan buburnya laris manis. Pembeli berdatangan dari berbagai penjuru pasar, dan Dumadi merasakan kekayaan mengalir deras ke tangannya. Dia bisa membeli peralatan masak yang lebih baik, menyewa tempat yang lebih strategis, dan bahkan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya dengan lebih layak. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada bayangan gelap yang mengintai.
Dumadi merasakan perubahannya yang luar biasa, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Setiap malam, saat dia pulang ke rumah, dia merasakan kehadiran aneh di sekelilingnya. Bayangan hitam sering muncul di sudut matanya, dan suara bisikan mulai mengganggu tidurnya. Meskipun dia sekarang memiliki uang, kebahagiaan yang dulu dirasakannya perlahan-lahan memudar digantikan oleh ketakutan yang terus menghantuinya. Suatu malam, saat Dumadi terbangun dari tidurnya, dia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kulitnya. Dia membuka mata dan melihat bayangan gelap di sudut ruang tamu. Suara itu kembali, mengingatkannya tentang perjanjian yang dia buat. Jantungnya berdegup kencang, dan rasa takut menyelimuti dirinya. Dalam keadaan panik, dia berusaha menenangkan diri dan meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya ilusi. Namun, rasa cemas tidak kunjung sirna. Hari-hari berlalu, dan Dumadi mencoba untuk mengabaikan perasaan aneh itu. Dia berusaha menikmati kekayaannya, tetapi setiap kali dia mengingat tumbal yang dia korbankan, rasa bersalah kembali menyergap hatinya. Dia mulai menjauh dari teman-teman dan keluarganya. Dia merasa bahwa tidak ada yang bisa memahami apa yang dia lalui. Ketika dia melihat rekan-rekannya yang lain, mereka tampak bahagia dan bebas dari beban pikiran. Dumadi merasa terasing. Suatu sore, saat Dumadi sedang menjual bubur, dia melihat seorang pelanggan yang tampak familiar. Pelanggan itu adalah seorang ibu tua yang sering membeli bubur darinya. Dia tersenyum dan menyapa, tetapi Dumadi merasa ada yang aneh. Ibu itu menatapnya dengan ekspresi campur aduk, seolah-olah tahu tentang apa yang telah dia lakukan. Rasa bersalahnya semakin menguat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa tertekan. Dumadi mulai terobsesi dengan kehadiran makhluk yang menghantuinya. Dia sering mencari cara untuk mengusirnya, membaca berbagai doa dan mantra, tetapi tidak ada yang berhasil. Rasa bersalahnya semakin membebani pikirannya, dan dia merasa terjebak dalam kesuksesan yang tidak dapat dia nikmati. Suatu malam, Dumadi terbangun lagi, kali ini dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia melihat bayangan itu berdiri di samping tempat tidurnya, mendekat dengan tatapan tajam. Ketika Dumadi berusaha berlari, dia merasa tubuhnya tidak bisa bergerak. Ketakutan menyergapnya, dan dia merasa seolah-olah semua yang dia bangun selama ini akan hancur seketika. Dalam keadaan putus asa, dia berlari keluar rumah, berharap bisa melarikan diri dari bayangan yang mengikutinya. Namun, saat dia mencapai pasar, dia menemukan semua orang menatapnya dengan wajah kosong, seolah-olah tidak mengenal dirinya. Perasaan terasing semakin dalam, dan Dumadi menyadari bahwa kekayaan yang dia peroleh tidak membawa kebahagiaan. Dia terjebak dalam lingkaran ketakutan dan penyesalan. Dia merindukan kehidupan sederhana yang dulu dia jalani, meskipun penuh dengan kesulitan. Dia merasa bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan yang dia ambil. Akhirnya, Dumadi memutuskan untuk kembali menemui dukun yang memberinya tawaran pesugihan. Dia ingin mencari jawaban, ingin tahu apakah ada cara untuk membatalkan perjanjian itu. Saat dia tiba di tempat dukun, dia mendapati suasana di sana sunyi dan mencekam. Dukun itu tidak ada, dan hanya ada rasa hampa yang menggelayuti tempat itu. Dumadi merasa putus asa, seolah-olah semua harapannya telah hilang. Di tengah malam yang gelap, Dumadi kembali ke rumah, merasa lebih bingung dan tertekan. Dia berusaha untuk tidur, tetapi bayangan itu terus menghantuinya. Dia merasa bahwa dia tidak bisa melanjutkan hidupnya dengan semua yang dia alami. Dumadi terbangun dengan kesadaran bahwa kekayaannya tidak ada artinya jika dia terus terjebak dalam ketakutan dan kesedihan. Satu-satunya jalan keluar yang dia lihat hanyalah mencari cara untuk membebaskan diri dari perjanjian yang sudah terjalin, tetapi dengan setiap usaha yang dia lakukan, beban itu semakin berat. Dumadi terjebak dalam realitas yang tidak dia inginkan, dan dalam pencariannya untuk menemukan kedamaian, dia harus menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dia pilih. Perjuangan melawan ketakutan. Setelah beberapa minggu hidup dalam ketakutan dan penyesalan, Dumadi merasa hidupnya semakin tidak terkendali. Suara-suara bisikan terus menghantuinya, dan bayangan hitam itu semakin sering muncul, baik dalam mimpi maupun kenyataan.
Dia tidak lagi bisa tidur nyenyak, dan setiap suara kecil di malam hari membuatnya terloncat dari tempat tidur. Dumadi merasa terjebak dalam labirin ketakutan yang tak berujung. Meskipun penjualannya di pasar terus meningkat, Dumadi tidak bisa menikmati kesuksesan itu. Dia sering melihat pelanggan yang datang dengan wajah ceria, tetapi semua itu terasa hampa baginya. Dia merasa terasing di tempat yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaannya. Setiap kali dia mengingat ayam yang dikorbankan, rasa bersalah dan penyesalan kembali menghantui benaknya. Dia merasa bahwa kekayaan yang dia raih tidak sebanding dengan harga yang harus dia bayar. Suatu malam, Dumadi terbangun lagi dengan perasaan tercekik. Ketika dia membuka mata, bayangan itu berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan tatapan yang tajam dan tajam. Dalam keadaan panik, dia berusaha bergerak, tetapi tubuhnya terasa berat. Dia ingin berteriak, tetapi suaranya seolah terperangkap di tenggorokannya. Bayangan itu semakin mendekat, dan Dumadi merasa jantungnya hampir berhenti. Dalam keadaan terjebak, Dumadi teringat akan dukun tua yang pertama kali menawarinya pesugihan. Dia merasa bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya adalah dengan mencari dukun itu dan meminta bantuan. Dengan keberanian yang tersisa, Dumadi memutuskan untuk pergi ke tempat dukun, berharap menemukan jawaban untuk semua ketakutannya. Ketika dia tiba di lokasi dukun, suasananya terasa mencekam. Malam itu sangat gelap, dan angin berhembus dingin, membuatnya merinding. Dumadi mendekati tempat dukun, tetapi saat dia tiba, dia hanya menemukan suasana hampa. Dukun itu tidak ada di sana. Dia merasa putus asa, seolah semua harapannya telah sirna. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Apakah dia terjebak selamanya dalam perjanjian ini? Dengan hati yang berat, Dumadi memutuskan untuk pulang. Dia merasa bingung dan putus asa. Dalam perjalanan pulang, dia melihat bayangan-bayangan yang bergerak di sekitar, seolah-olah mengikuti langkahnya. Ketakutan semakin menghimpitnya, dan dia mempercepat langkahnya. Ketika dia sampai di rumah, dia menguncinya rapat-rapat, berharap bisa terhindar dari makhluk yang terus membayangi. Hari-hari berlalu, dan Dumadi semakin terisolasi. Dia mulai menjauh dari teman-teman dan keluarganya. Setiap kali mereka mengajaknya berkumpul, Dumadi hanya bisa tersenyum pahit. Dalam hatinya, dia merasa tidak layak untuk bahagia. Dia lebih suka sendirian, terkurung dalam pikirannya sendiri, berjuang melawan rasa bersalah dan ketakutan yang tak kunjung reda. Suatu malam, saat Dumadi terbaring di ranjang, dia mendengar ketukan lembut di jendela. Awalnya, dia mengira itu hanya imajinasinya, tetapi ketukan itu semakin keras. Dengan hati berdebar, dia mendekati jendela dan membukanya sedikit. Dia melihat sosok seorang wanita tua, mengenakan pakaian sederhana, berdiri di luar. Wajahnya dipenuhi kerutan, tetapi ada sesuatu yang akrab dalam tatapannya. "Dumadi, aku tahu apa yang kau lakukan," suara wanita itu lembut tetapi tegas. Dumadi terkejut dan merasa kaget. Dia tidak mengenal wanita ini, tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang mengingatkannya pada ibunya. "Kau tidak bisa terus hidup dalam ketakutan ini. Kau harus mengambil tanggung jawab atas tindakanmu." Dumadi merasa tertegun. Rasa bersalah menggelayuti hatinya, dan air mata mulai mengalir. Dia merasa seolah-olah wanita itu bisa melihat langsung ke dalam jiwanya. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Dumadi dengan suara bergetar. Wanita itu menjelaskan bahwa ada cara untuk menghapus perjanjian itu, tetapi itu akan membutuhkan pengorbanan yang lebih besar. Dumadi merasa terjebak di antara harapan dan ketakutan. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengambil langkah, dia akan terus terjebak dalam kegelapan ini selamanya. Dengan keberanian yang mengalir kembali, Dumadi memutuskan untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk membebaskan dirinya. Dia bertanya pada wanita tua itu tentang langkah-langkah yang harus diambil, dan wanita itu memberikan petunjuk tentang ritual yang harus dia lakukan untuk membatalkan pesugihan. Setelah wanita itu pergi, Dumadi merasa sedikit lega, tetapi rasa takut masih menggerogoti hatinya. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dia pilih. Malam itu,
dia mulai mempersiapkan diri untuk ritual yang akan datang, meskipun ketakutan dan keraguannya terus menghantui. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi satu hal yang pasti, Dumadi harus berjuang untuk mendapatkan kembali hidupnya yang hilang. Dengan tekad yang baru, Dumadi bersiap untuk menghadapi kegelapan yang telah dia pilih, berharap bisa menemukan cahaya di ujung terowongan. Namun, dia juga menyadari bahwa perjalanan ini mungkin akan lebih menakutkan daripada yang pernah dia bayangkan. Akhir yang menyedihkan, malam yang dinanti-nanti tiba, dan Dumadi berdiri di tengah suasana yang mencekam. Dia telah mempersiapkan diri untuk ritual pembatalan pesugihan yang diajarkan oleh wanita tua yang misterius. Namun, rasa cemas dan ketakutan terus menghantuinya. Dia tidak bisa menahan perasaan bahwa ini mungkin langkah terakhirnya untuk mendapatkan kembali kehidupannya yang damai. Dumadi memilih tempat yang sunyi, jauh dari keramaian pasar, di bawah pohon besar yang pernah menjadi saksi bisu dari banyak peristiwa di hidupnya. Dia menyiapkan altar sederhana dengan beberapa sesaji, buah-buahan, nasi, dan sebatang lilin. Dalam hatinya, dia berdoa agar semua yang dilakukannya malam ini membawa perubahan yang dia inginkan. Saat bulan purnama bersinar terang, Dumadi mulai melafalkan mantra-mantra yang diajarkan wanita tua itu. Suaranya bergetar, tetapi dia berusaha keras untuk tetap fokus. Dalam pikirannya, dia membayangkan semua kesalahan yang telah dia buat, semua rasa bersalah yang membebani jiwanya, dan semua ketakutan yang menghantuinya. Dia tahu bahwa untuk membebaskan diri, dia harus menghadapi semua itu dengan berani. Namun, semakin lama dia melafalkan mantra, semakin kuat dia merasakan kehadiran makhluk yang selama ini mengikutinya. Bayangan hitam muncul di sekelilingnya, menari-nari dalam cahaya bulan. Suara bisikan mulai terdengar, mengingatkan Dumadi tentang perjanjiannya. Dia merasa terjebak di antara dua dunia, dunia yang dia inginkan dan dunia yang telah dia pilih. Ketika Dumadi mencapai puncak ritual, dia merasakan sesuatu yang aneh. Bayangan itu semakin mendekat, dan suara bisikan menjadi semakin jelas. Kau ingin membatalkan perjanjianku. Kau telah menikmati semua ini. Apa kau siap membayar harga yang lebih besar? Kata suara itu dengan nada menakutkan. Dumadi merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Dia tidak bisa mundur, dan dia tidak bisa melarikan diri. Dalam keadaan panik, Dumadi mencoba untuk melanjutkan ritual, tetapi semakin dia berusaha, semakin besar rasa tertekan yang dia rasakan. Dia merasa bahwa semua usaha yang dia lakukan sia-sia. Aku tidak ingin kekayaan ini lagi. Aku hanya ingin hidupku kembali. Teriaknya, suaranya menggema di malam yang sunyi. Namun, bayangan itu tidak mengindahkan teriakannya. Dalam sekejap, Dumadi merasa sebuah kekuatan menariknya. Dia terjerat dalam jaring ketakutan dan penyesalan. Dia merasa semua harapannya hancur, dan dia tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Dalam keadaan putus asa, Dumadi terjatuh, terkulai lemas di tanah. Ketika dia membuka matanya, dia melihat bayangan-bayangan itu menghilang, tetapi rasanya terlalu terlambat. Dia menyadari bahwa semua yang dia lakukan tidak bisa mengubah kenyataan. Kembali ke rumah, Dumadi merasa kosong. Semua kekayaan yang dia peroleh terasa hampa. Dia melihat rumahnya yang kini dipenuhi barang-barang mahal, tetapi tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Hari-hari berikutnya terasa semakin gelap. Dumadi berusaha untuk kembali ke rutinitasnya, tetapi semua terasa berbeda. Dia merasa ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya. Dia semakin menjauh dari teman-teman dan keluarganya, takut jika mereka mengetahui tentang perjanjian yang telah dia buat. Suatu malam, saat Dumadi duduk sendirian di rumah, dia mendengar suara ketukan. Dia membuka pintu dan melihat seorang wanita tua, sosok yang sama yang memberinya petunjuk sebelumnya. Dumadi, kau tidak bisa melarikan diri dari tindakanmu. Ada harga yang harus kau bayar, katanya lembut, tetapi tegas. Rasa takut kembali menyergap hatinya. Dumadi mencoba menjelaskan bahwa dia telah berusaha untuk memperbaiki kesalahan, tetapi wanita itu hanya menatapnya dengan penuh pengertian. Terkadang, untuk mendapatkan kembali kedamaian, kita harus melepaskan sesuatu yang sangat berharga.
Apa, kau siap untuk itu? Tanyanya. Dumadi merasa terjebak dalam dilema. Apa yang harus dia korbankan sekarang? Dengan berat hati, Dumadi menyadari bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan diri adalah dengan mengorbankan kekayaannya, semua yang dia capai. Dia harus membiarkan semua itu pergi, meski itu berarti kembali ke kehidupan yang penuh kesulitan. Dalam hatinya, dia merasa bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kekayaan, tetapi pada kedamaian batin. Malam itu, Dumadi mengumpulkan semua barang-barang mahal yang dia miliki, dan dengan air mata mengalir, dia melepaskannya ke tempat yang seharusnya. Dalam hati, dia berdoa agar semua ini membawa kembali kedamaian dan kebahagiaan dalam hidupnya. Namun, saat dia kembali ke rumah, dia menyadari bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan waktu. Rasa penyesalan yang mendalam menghantuinya. Dia telah kehilangan banyak hal, bukan hanya kekayaannya, tetapi juga kepercayaan dirinya, kehadiran akrab orang-orang terkasih, dan yang terpenting, kedamaian dalam jiwanya. Dalam kesepian malam, Dumadi menangis, mengingat semua impian yang harus dia korbankan. Cerita Dumadi berakhir di sana, sebagai pengingat bahwa mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar hanya akan membawa penyesalan. Dia kehilangan segalanya, kekayaan, kedamaian, dan bahkan jiwanya sendiri. Dalam kesunyian malam, dia menyadari bahwa tidak ada kekayaan yang lebih berharga daripada hidup yang jujur dan bersih dari dosa. Dia terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, merindukan kehidupan yang sederhana dan tenang, tetapi kini semua itu hanya tinggal kenangan. Dumadi menjadi simbol dari mereka yang terjebak dalam keserakahan dan penyesalan, berharap suatu hari bisa menemukan kembali jalan untuk kembali ke kejujuran dan ketulusan.